이게 뭘또 사고라시로. Okarun, pemilik kekuatan super cepat yang tidak terkalahkan. Dia sangat ahli jika soal berlari. Bahkan dia mampu menandingi kecepatan kereta listrik yang ada di Jepang. Sebelum kita membahas mengenai kekuatannya, mari kita cari tahu dulu bagaimana asal-usul dia mendapatkan kekuatan luar biasa itu. Dan siapakah Okarun sebenarnya? Ken Takakura dari anime Dandadan juga dikenal sebagai Okarun, seorang anak muda yang bercita-cita tinggi bertemu dengan makhluk luar angkasa. Dia sangat fanatik dengan hal-hal yang menyangkut luar angkasa, terutama pada alien dan UFO. Sejak masuk sekolah, Okarun kesulitan untuk berbaur dengan banyak orang dan terus-menerus diganggu oleh orang lain. Karena semenjak kecil, Okarun terus belajar mengenai hal-hal yang ada di luar angkasa. Sayangnya, makhluk luar angkasa tidak menjawab dan dia malah menjadi semakin terobsesi dengan hal-hal yang berbau luar angkasa. Okarun akan sangat canggung dalam bersosialisasi dan dia tidak pernah sekalipun berbicara dengan orang lain. Karena itulah ia mencoba melakukan kontak dengan alien karena putus asa untuk mendapatkan teman. Okarun tumbuh tanpa satupun teman yang menjadikannya kurang percaya diri dan berpikir bahwa lebih baik orang lain tidak berteman dengannya karena Okarun tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan manapun. Hingga pada akhirnya, Momo Ayase, seorang gadis muda dari kelas berbeda, melihat Okarun akan dijaili oleh temannya. Dengan terpaksa, Momo duduk di sebelah Okarun untuk melindunginya dari teman-temannya. Setelah Momo pergi dari kelasnya, Okarun mencoba untuk berinteraksi dengan Momo. Sayangnya, Momo tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk luar angkasa dan lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Bukannya berteman, mereka malah saling menentang satu sama lain untuk menunjukkan manakah sebenarnya yang keberadaannya terbukti. Okarun dengan kepercayaannya yang berkaitan dengan hal-hal luar angkasa dan Momo Ayase dengan kepercayaannya terhadap hal-hal mistis. Setelah malam tiba, mereka melakukan penelusuran ke tempat yang telah ditentukan. Momo Ayase pergi ke sebuah gedung yang dimitoskan sering muncul hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa seperti UFO dan alien. Sementara itu, Okarun pergi ke sebuah terowongan terbengkalai yang dimitoskan memiliki penunggu nenek turbo yang sangat handal berlari. Ketika mereka memasuki tempat tersebut, mereka menggunakan ponsel untuk saling berbicara satu sama lain dan keduanya tak menemukan apapun selain keheningan dan terlihat sangat biasa saja. Hingga pada akhirnya Okarun bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang berdiri di depannya. Okarun mesti menguatkan dirinya bahwa itu hanya nenek-nenek biasa. Akan tetapi ketika Okarun melihat wajahnya yang menyeramkan, Okarun pun berlari ketakutan. Di sisi lain, Momo Ayase yang mendengarkan Okarun panik karena Okarun benar-benar bertemu dengan nenek turbo. Pandangannya teralihkan dan tak lama dari itu, tempat yang awalnya terang menjadi gelap secara tiba-tiba dan muncullah makhluk luar angkasa yang membawa Momo Ayase ke dalam UFO. Okarun yang berusaha berlari dari lorong tersebut tidak pernah sampai dan hanya di situ-situ saja hingga nenek turbo mengejarnya dan menangkapnya. Okarun dikutuk oleh nenek turbo yang menjadikan nenek turbo dapat mengambil alih kesadaran Okarun. Di sisi lain, Momo ditangkap oleh makhluk luar angkasa dan dijadikan bahan penelitian. Untungnya pada saat itu Okarun dapat berpindah tempat melalui ponsel yang dimiliki Momo dengan mode nenek turbo. 自分のコントロール生きていきなさい。そうでなければロッコン。 Okarun berhasil menyelamatkan Momo dan keluar dari UFO. Sejak saat itu, Momo harus menahan gelombang energi nenek turbo yang ada di dalam Okarun agar kesadaran Okarun tidak diambil alih oleh nenek turbo. Sebelum mengetahui bahwa roh-roh benar ada, Okarun awalnya tidak percaya terhadap keberadaan mereka tentang orang-orang yang menjadi roh karena ia yakin bahwa harus ada penjelasan yang logis tentang orang-orang yang menjadi roh.
Semenjak mengalami kejadian itu, Okarun percaya bahwa roh itu benar, dan setelah mengalami banyak rintangan, Okarun akhirnya disarankan oleh Seiko Ayase untuk mengalahkan nenek Turbo dalam ajang balapan lari. Seiko Ayase adalah nenek Momo yang mengajarkan Momo hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan supranatural. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan nenek Turbo dan kembali ke kediaman Momo Ayase untuk merayakan keberhasilannya. Akan tetapi, nenek Turbo yang telah menjadi roh selama bertahun-tahun memiliki kekuatan yang luar biasa dan otak yang cerdas. Dia bersembunyi di tubuh Okarun dan menyembunyikan keberadaannya karena energinya yang sangat kecil. Seiko Ayase mencoba untuk mengeluarkan nenek Turbo dari tubuh Okarun. Sayangnya, ketika nenek Turbo berhasil keluar, nenek Turbo dimasukkan ke sebuah boneka kucing yang imut. Lalu nenek Turbo mencoba untuk menakut-nakuti mereka, akan tetapi mereka telah menyadari bahwa seluruh kekuatan nenek Turbo telah hilang dan berpindah kepada Okarun. Jadi pada saat ini Okarun mewarisi seluruh kekuatan yang dimiliki oleh nenek Turbo. Sayangnya sesuatu yang hilang dari Okarun belum berhasil ditemukan dan mereka semua berjuang untuk mencari sesuatu tersebut. Setelah mewarisi semua kekuatan yang dimiliki oleh nenek Turbo, Okarun masih belum bisa menyesuaikan fisiknya dengan kekuatan tersebut. Okarun terus berlatih untuk bisa menguasai seluruh kemampuan dari kekuatan tersebut. Kalian pasti penasaran seperti apakah perkembangan Okarun setelah berlatih untuk menguasai kekuatan itu, dan apa saja kekuatan yang mulai dikuasai Okarun setelah berjuang keras untuk bisa menguasainya. Mari kita bahas. Sebelumnya, karena Mimin gak mau spoiler, mungkin beberapa kekuatan Okarun yang masih belum tayang gak akan Mimin tampilkan dan Mimin ganti dengan klip lain. Yang pertama, kesadaran spiritual. Okarun mampu melihat roh dengan jelas, seperti roh yang ada di bumi. Hal ini juga membuatnya menjadi salah satu dari sedikit orang yang mampu melihat dimensi yang berbeda. Yang kedua, kekuatan Turbo Granny atau sering disebut dengan nenek Turbo. Okarun memiliki kekuatan spiritual Turbo Granny setelah kesadaran yokai tersebut dikeluarkan dari tubuhnya oleh Seiko dan Momo. Pada awalnya, Okarun hanya mampu memasuki mode ini saat masih dikutuk oleh Turbo Granny, dan dengan bantuan kekuatan psikonesis Momo untuk menekan kutukannya dari kepala sehingga memungkinkannya untuk mengendalikan tubuhnya. Setelah kekuatan yokai tersebut secara tidak sengaja tertinggal di dalam Okarun, Okarun mampu memasuki transformasi tersebut dengan sesukanya. Ketika mengakses kekuatan ini, rambut Okarun berkobar dan memutih, memiliki dua garis vertikal tebal di matanya, dan memiliki topeng rahang gelap yang mencolok dengan deretan gigi ganda. Di balik pakaiannya, tubuh Okarun menjadi lebih berotot sekaligus memaksa posturnya menjadi lebih bungkuk. Kukunya menjadi lebih tajam dan hitam. Pakaian yang dipilihnya juga sedikit berubah menjadi seperti api. Kondisi mental Okarun juga berubah, membuatnya menjadi pemalas dan pribadi yang depresif. Kekuatan ketiga, kecepatan. Keadaan ini memberikan Okarun kecepatan dan refleks yang luar biasa seperti nenek Turbo yang memungkinkannya berlari dengan kecepatan 100 km per jam yang sangat cepat dan luar biasa. Okarun menyebutnya kecepatan penuh ini sebagai all out. Setelah berubah wujud untuk pertama kalinya, tubuh Okarun bereaksi cukup cepat untuk menghindari dari serangan monster Flatwoods. Setelah beberapa detik, monster itu hampir menghancurkannya. Saat kepiting besar mengejarnya, ia mampu berlari hingga sangat cepat dan jauh. Setelah Aira terkena serangan dari Bamora, Okarun mampu dengan cepat menjangkaunya dari jarak yang cukup jauh untuk menyelamatkannya tepat pada waktunya agar tidak terkena serangan lagi. Kecepatan ini juga memungkinkannya untuk mengimbangi dan mengalahkan monster seperti Evil Eye, yokai yang tangguh yang telah membuktikan dirinya pada beberapa kesempatan sebagai lawan yang terlalu sulit untuk dilawannya sendirian. Dalam hal ritme pertarungan, nenek Turbo menyatakan bahwa kecepatan Okarun seharusnya memungkinkan Okarun untuk melakukan 5 gerakan yang berbeda dalam satu ketukan. Meskipun kekuatannya begitu luar biasa, ada kelemahannya. Okarun hanya bisa menggunakan all out untuk 2 sprint saja karena kecepatan supranatural yang luar biasa terlalu membebani tubuhnya. Setelah mencapai batas, Okarun akan kesulitan untuk bergerak. Namun, setelah latihan lebih lanjut untuk beradaptasi dengan bentuk tersebut, tubuh Okarun tidak lagi sakit setelah mencapai batasnya. Meskipun kelemahan ini mungkin akan kembali jika ia berlari terlalu lama, Okarun juga tidak bisa berenang karena nenek Turbo tidak memiliki kemampuan untuk berenang.
Okarun menggunakan kekuatan ini dalam pertempuran atau menjauhkan diri dari musuh-musuhnya. Saat berhadapan dengan musuh dalam pertempuran jarak dekat, Okarun mengandalkan kecepatannya untuk melancarkan serangan fisik yang cepat yang tidak memberi lawannya kesempatan untuk melawan. Dengan serangannya yang berupa serangkaian squat dan sundulan kepala, saat berpasangan dengan temannya, Okarun dapat menggunakan kecepatan untuk melompat dan menyingkirkan mereka dari serangan yang datang, atau menggendong mereka di punggungnya untuk mengejar target atau melarikan diri. Setelah menerima pelatihan dengan nenek turbo untuk meningkatkan kekuatan yang dimilikinya, Okarun berhasil meningkatkan ritme pertempurannya. Karena all out berasal dari peningkatan kekuatan kaki, Okarun mampu melontarkan dirinya dengan kekuatan besar seperti rudal yang merupakan metode serangan. Kecepatan serangannya saat berlari dari kepiting roh bumi, Okarun juga diperlihatkan mampu menggunakan all out untuk menjaga dirinya dan Momo tetap melayang di udara untuk waktu yang cukup lama. Okarun juga memperoleh peningkatan daya tahan karena ia mampu menahan serangan kejutan dan menahan serangan dari lawan yang kuat. Masker di mulut Okarun memberinya kekuatan gigitan yang luar biasa karena ia mampu menggigit kelima jari tangan kiri monster Flatwoods. Selain kecepatan yang ditingkatkan, Okarun juga dianugerahi kemampuan nenek turbo untuk berpindah tempat melalui kabel ponsel. Untuk melakukan kemampuan ini, Okarun harus terus bergerak di sepanjang medan magnet berbentuk spiral pada kabel telepon yang mengalir di sekitar arus dan terus bergerak menggunakan kecepatan nenek turbo yang luar biasa. Adapun kelemahannya, meskipun butuh waktu untuk mencapai tempat yang diinginkan, saat berpergian melalui kabel telepon, Okarun merasa sulit mencapai tujuan yang ditujunya saat berpas-pasan dengan banyak jalur telepon yang harus dilalui. Ia juga tidak dapat bertahan di dalam kabel telepon untuk waktu yang sangat lama. Kesimpulannya, jadi kekuatan Okarun berpusat pada kecepatan. Dia bisa menggunakan kecepatannya untuk apa saja, seperti bertahan, berlari, berteleportasi, atau melarikan diri. Jika ada kekuatan lainnya yang kalian tahu, coba tulis di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan, silahkan tambahkan di kolom komentar.